Jadi karena mungkin mata cewek ya, kita kan kadang cewek itu suka ngeliat barang-barang yang warna-warni, kemudian kebetulan untuk ikan diskas sendiri ini motifnya banyak, macam-macam, beragam. Itu kan menurut saya itu tuh punya daya tarik tersendiri. Pertama itu lebih ke kita matanya nangkap dulu awalnya, wah ini kan cantik banget warnanya, kayak gitu sih awal mulanya. Kita tuh mulai sambil belajar. Jadi kan kadang ada orang yang bilang kalau ikan diskas itu ikan yang rewel, gampang stres, terus airnya juga minta air yang parameternya bagus seperti itu. Nah tadinya tuh sanksi banget, soalnya gini, kita itu di sini tuh untuk sumber airnya kebetulan sumurnya itu tuh nggak bagus, jadi airnya berlumpur terus hitam dan agak bau, kayak bau besi gitu, mungkin karena tanah sawah ya. Jadi terus di sini kita pakai air pump. Nah, gimana caranya biar air pump ini bisa dipakein ke diskas yang notabene-nya katanya ikan gampang stres gitu. Nah, ternyata tuh juga kalau udah dicoba itu nggak sesusah yang orang bilang. Kalau ikannya dia bagus, terus pembuahannya sempurna, jadi maksudnya kan kadang nggak semua telur itu jadi kadang misal dari 200 telur itu mungkin setengahnya atau berapa persen yang jadi. Kalau di sini kan dia pakai sistem inkubator, jadi aku pisahin biar airnya itu dia lebih terjaga, jadi nggak kecampur sama kayak kotoran indukan atau sisa makanan, jadi itu presentasi netasnya telur lebih tinggi. Kalau ikan ini dia misalnya parameternya terlalu dingin, dia nggak mau, dia gampang stres, menghitam kayak gitu. Jadi ada solusinya tuh dipakein heater penghangat. Itu tuh nggak ada ikan diskas yang fix jantan atau betina kalau dia belum nanjak dan nelur. Jadi semua itu sebelum dia nanjak atau nelur baru prediksi. Paling gampang itu ya itu disatuin, nanti mereka kan akhirnya masang sendiri. Ini akhirnya balik ke basic ya. Kalau basicnya ikan diskas ini kan ada yang pigeon base, terus brown base, itu ada basicnya sendiri gitu. Kalau bisa sih satu strain itu dijadiin satu tank, jadi biar tetap genetiknya tuh dia tetap masih genetik yang dari awal itu, jadi nggak ngerusak keturunannya seperti. Kalau jam makannya ini ada ditulis di situ ya, jadi makannya itu dari jam, kalau di sini tapi ya mungkin di tempat lain beda, jam 8, jam 11, jam 2, jam 5, sama jam 8 malam. Itu kalau buat yang anakan ya masih harus makan banyak. Kalau yang udah indukan ya mungkin 3 kali, 4 kali. Makanannya tuh juga macam-macam di sini. Jadi ada cacing beku, cabai, cacing darah yang dibekuin itu. Habis itu burger itu komposisinya kalau di sini bikinnya dari jantung sapi, kasih sayuran sama vitamin, sama kadang lagi diselingi sama pelet itu kan kadang kan kalau orang tuh nggak mau ribet mesti makan itu yang gampang, langsung cemplung gitu udah gitu kan. Kalau pelet kan cenderung lebih awet, bisa didapetin di mana-mana kayak gitu sih. Sebenarnya kalau ikan diskas itu tuh yang penting jangan sampai stres. Penyebab stres sendiri itu bisa perubahan parameter yang tiba-tiba, misal kayak dia baru saja dipindahin dari tempat A ke tempat B, kemudian airnya beda, aklimatisasi yang nggak bagus, penyesuaiannya yang gagal, itu biasanya ikan gampang stres, sakit kayak gitu. Ada beberapa indukan dia itu tuh masih notolin makanin telurnya. Kalau dari pengalaman aku pribadi kayak gitu tuh dibiarin aja, nanti pada akhirnya kan dia di periode berikutnya nelur lagi, terus nanti tuh tahu lah. Kalau misalnya emang nggak sabaran ya bisa aja telur yang habis dibuahin diangkat terus digedein sendiri di artificial yang kayak aku bilang tadi loh, dibesarin tanpa digendong. Itu beda-beda sih. Tapi kalau misalnya di atas itu aku pelajarin dari karakter induknya ini, kira-kira indukannya udah siap belum kalau anaknya aku lepas. Jadi tuh kalau ini kan masih rapat kan gendongnya, dia masih nempel banget sama induknya gitu kan. Nanti kalau kira-kira udah mencar, maksudnya udah nggak terlalu nempel, itu mungkin waktunya diangkat. Tapi beberapa temen itu ada yang dia disapit tuh di usia 21 hari.
ikan yang baru datang itu tuh membawa kayak semacam wabah atau penyakit yang itu bisa nyerang hampir semua ikan yang ada di rumah kayak gitu tuh. Jadi tuh tadinya kan ceritanya ada ikan baru datang gitu, kita siapin dong tank karantina di ruangan yang sama dengan ikan-ikan yang lain. Jadi kebetulan ikannya itu sakit, tank sebelahnya juga ikut sakit, tank sebelahnya hampir semua tank itu kena. Pusing dong sampai hampir mau putus asa gitu, aduh kayak udahan aja apa ya. Akhirnya pelajaran berharga yang diambil. Kadang orang, apalagi buat yang ikannya ditempatin beberapa tank dalam satu ruangan, itu tuh kalau ikan baru tuh jangan ditaruh di ruang yang sama ikan yang lama. Dan kejadian seperti ini ternyata nggak cuma aku aja yang alamin, aku cerita ke beberapa senior gitu, oh itu emang bisa terjadi. Dan jadi pelajaran yang harus dipetik itu, ikan yang baru datang karantina lakukan di ruang terpisah, itu bisa meminimalisir mungkin penyakit yang dibawa ikan itu sampai kira-kira waktu karantina itu selesai, dan memungkinkan ikan itu digabung baru masukkan ikan itu di ruang ikan.